datang di podcast Halo Doc Talks, obrolan bersama dokter dan psikolog yang ahli di bidangnya. Dibawakan dengan santai dan ringan untuk kupas tuntas seputar gaya hidup sehat, isu, dan tips kesehatan terkini. Hello, welcome back barengan sama Anka Tama di Visual Podcast Halo Doc Talks. Episode keberapa ya ini ya? Udah sampai lupa saking seringnya ngobrol bersama dengan expert, bersama dengan dokter yang sering kita tanya-tanya di aplikasi Halo Doc. Tapi sekarang muncul perawakannya langsung, aku bisa interaksi langsung dan bertanya banyak sekali hal yang ada di dalam benakku maupun di benak kalian. Jadi sekali lagi seperti biasa, Anka akan selalu mengingatkan kalau misalnya teman-teman mau bertanya, misalnya mau berkomentar, mau berpendapat, silahkan di kolom komentar yang tersedia ya. Dan untuk yang sedang mendengarkan juga mungkin di podcast player kesayangan Anda, jangan lupa disimak baik-baik karena ini mungkin saja dialami oleh kamu, dialami sama teman kamu, sahabat, keluarga, orang terdekat, dimana mungkin nanti ketika beres dari mendengarkan visual podcast Halo Doc Talks ini, kamu dapat banyak insight dan bisa membantu sesama untuk saling menguatkan di pandemi ini yang kok nggak kunjung beres sih gitu ya. Hari ini Anka nggak sendiri dan seperti biasa terima kasih untuk yang sudah tune in di visual podcast Halo Doc Talks. Di sini kita nanti akan explore banyak sekali hal tentang health and also lifestyle. Tentu akan ngobrol juga bersama dengan dokter dan juga expert yang handal dan legit di bidangnya. Hari ini Anka kedatangan seorang psikolog anak, yaitu adalah Poppy Rianti Kemala MPSI yang sudah hadir bersamaku. Hai Poppy. Halo. Akhirnya aku berjumpa. Karena biasanya kan kalian suka tanya dokter di Halodoc itu hanya chat aja kan, terus lihat fotonya cantik ya, aslinya ternyata lebih cantik lagi gitu. Terima kasih Mbak cerita Anka. dong Poppy, kamu tuh setiap hari apa schedule-nya, setiap jam berapa kalau di Halodoc? Oke. Terima kasih Mbak Angka untuk kesempatannya. Iya, sama-sama. Jadi aku mau nerangin dulu nih, biasanya buka praktek gitu ya di Halodoc itu dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Wow, Gitu. ini Dan midnight session ya? benar. Dan biasanya itu jam-jam prime time gitu ya, Iya. dimana orang-orang udah semuanya istirahat, Betul. selesai kerja, lelah tapi pengen curhat-curhat gitu. Nah, Bener. itu tuh dapatnya Gitu ya. di jam-jam segitu. Biasanya Wah. bakal ting 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 ting, Itu. ada banyak banget. Keramaiannya justru di situ karena kali ini kita tuh akan ngomongin soal hal yang mungkin sedang dialami oleh seseorang ya Poppy. Mungkin Benar. kamu juga pernah nemuin klien yang mengalami hal ini juga, yaitu kita akan ngebahas sedikit banyak tentang perceraian dan dampaknya ke mental anak. Kita nggak bisa nutup mata lah ya gitu, kondisi-kondisi di pandemi. Aku deh sebagai istri gitu, itu tuh yang namanya berantem, adu pendapat sama suami itu tuh aduh gini nih, capek banget gitu karena ada aja masalah yang timbul, pergesekan yang akhirnya kita nggak pernah tahu. Ya bukan nggak pernah tahu, dengar bahkan katanya angka perceraian pas pandemi itu tinggi, bener nggak sih? Benar banget. Iya. Pernah nggak sih kita akhir-akhir ini beberapa minggu ke belakang gitu ya, ada video Instagram yang viral gitu Iya, ya, kalau iya. misalkan di pengadilan itu ada antrian banyak banget, terus pas ditanyain, Mas, Mbak ini mau ngapain? Iya. Ternyata pada mau ngajuin gugatan cerai gitu ya. Iya. Dan berdasarkan data-data setelah riset gitu dari data-data BPS, dari data-data konsultan perkawinan dan pernikahan, memang setiap tahun itu melonjak cukup banyak banget gitu ya, dan nggak cuma 1-2, itu Betul. bahkan ribuan, ratus ribuan. Yes. Jadi memang nggak bisa nutup mata, Nggak benar bisa. kata Mbak Angka, kalau misalkan angka perceraian makin hari gitu ya, makin Makin. tinggi, apalagi puncaknya adalah ketika di masa-masa pandemi ini. Itulah gitu, gak tahu ya, mungkin karena ketemu terus gitu, padahal sedangkan kita juga harus mikirin ketika kita lagi sama suami gitu, lagi sama pasangan, kan ada anak ya yang Bener. nonton tuh drama kumbara rumah tangga gitu. Iya. Kan misalnya kita let's say ya amit-amit kita berantem, kita berselisih di depan anak, itu kan akan terrecall di memori dia bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun gitu, kejadian yang sangat tidak nyaman gitu mungkin untuk dirinya, dan akhirnya mungkin ya itu yang tadi makanya kita harus obrolin adalah perceraian dan juga dampak mental ke si anak gitu ya. Jadi kalau untuk dari kamu sendiri gitu Pop gitu, gimana sih sebenarnya kondisi yang ada di masyarakat dan juga di kehidupan berkeluarga pas lagi pandemi ini, gimana sih kondisi yang kamu hadapi di lapangan gitu? Oke.
Meskipun Aku hanya virtual ya. berdasarkan pengalaman Iya, aja ke boleh. klien-klien gitu Boleh, ya, baik boleh. klien online maupun offline. Jadi memang di masa pandemi ini itu mulai krisis tuh. Jadi mulai dari krisis ekonomi ya kan. Mungkin salah satu pasangannya WFH terus satunya kantor atau sebaliknya, Iya. dan itu bikin nambah stres gitu ya. Apalagi Benar. keluhannya adalah ketika WFH itu jam kantornya jadi bias, jadi tadinya kita pasti dari jam 8 sampai jam 4, tapi ketika WFH itu bisa tengah malam diteleponin bos gitu atau sebagainya, dan tentunya itu berdampak gitu ya pada mental si orang tuanya ini sendiri juga gitu. Apalagi untuk mereka-mereka yang mungkin tidak memiliki pengasuh atau misalnya memiliki keterbatasan tertentu gitu ya, dan ditambah lagi anak-anak sekarang apa sekolah online gitu ya, dan aduh makin pusing gitu. Iya, karena Jadi, kita jadi adjust sama banyak hal kan, Pop, benar. gitu. Orang tua adjust sama ya egonya sendiri. Udah gitu masih harus ngurusin banyak banget like serentetan hal. Apalagi misalnya aku gitu, aku working mom, pulang aku pengennya istirahat nggak bisa, lanjut gitu kan. Karena emang kalau aku kebetulan pilihannya kalau di rumah, kalau aku boleh sharing gitu ya, ART juga datangnya 2 hari sekali karena ya lagi menghindari ya kita lagi social distancing dan semua akhirnya semua beban juga munculnya ke orang tua. Itu yang akhirnya dampaknya mungkin ya jadi negatif ke anak gitu ya. Ya kalau dari apa yang aku ceritain, capture tersebut juga kamu lihat di keluarga lain nggak sih yang suka cerita ke kamu, your clients maybe? Iya. Jadi banyak klien-klien tuh yang gimana ya caranya biar anak itu mandiri gitu. Gimana ya caranya biar anak bisa belajar sendiri atau misalnya ngelakuin hal yang lain, karena mungkin anak ngelihatnya wah jarang-jarang nih ada orang tua di rumah gitu kan, pasti mereka nambah manjanya, nambah perhatiannya. Tapi sayangnya beberapa orang tua nganggep kok ini jadi sorry to say beban gitu ya buat mereka, udah kerja harus ngajarin anak sekolah lagi, belum ngurusin gitu kan, jadi ya banyak lah stres-stres yang nambah nih, complicated gitu kali ya kalau bahasa tepatnya. Nah itu perubahan yang kamu lihat gitu ketika lagi pandemi, perubahan apa sih gitu? Misalnya udah aduh amit-amit ya kondisi yang kita nggak pernah inginkan gitu, orang tua lagi ya kita lah, aku misalnya aku sama pasanganku ada masalah, terus akhirnya ya berantem amit-amit gitu. Ada mungkin case-case di sana yang akhirnya beneran selama pandemi tuh ada perceraian gitu yang terjadi. Perubahan apa yang biasa terjadi gitu ketika dalam hubungan keluarga yang terjadi tuh ya pasca perceraian terutama, itu kalau yang kamu capture tuh apa? Biasanya terutama adalah pengasuhan anak gitu ya. Hak asuh soalnya. Hak asuh anak, apalagi misalnya anaknya cuma seorang tunggal gitu, itu biasanya bisa jadi rebutan atau bisa jadi lempar-lemparan gitu. Jadi kadang ada yang gue aja yang urus tapi ada juga yang lu aja yang urus. Nah ini nih pasti pada perceraian dampaknya adalah ke anak gitu ya. Sebaik apapun seorang keluarga, seorang pasangan, support sistemnya dari mertua, dari orang tua gitu ya, tetap anak pasti punya kecemasan, punya perasaan gak enak nih kok orang tuanya beda ya dari yang dulu, walaupun anak-anak itu udah sering loh denger orang tuanya berantem gitu ya, tapi ketika benar-benar diputus cerai itu beda banget rasanya. Karena anak tuh mungkin apa ya, kalau yang dari kamu, misalnya dari klien yang pernah kamu tangani gitu ya, Poppy gitu, kamu melihat seorang anak tuh kondisi emosionalnya tuh pertama kali yang mungkin dari klien kamu gitu ya cerita, ini based on true story aja deh gitu, biar orang-orang dapat capture juga gitu. Kondisi anak tuh kayak apa sih gitu, apa wujud atau emosi yang dia keluarkan ketika dia tahu kalau orang tua itu bercerai? Untuk anak-anak mungkin biasanya pasangan-pasangan yang bercerai ini kan nggak langsung cerai gitu ya, pasti ada konflik-konflik juga, ada berantem-berantemnya dulu lah. Nah ketika benar-benar diputus cerai, biasanya tuh anak akan merasa marah gitu ya. Marah. Kemudian juga bingung, kaget, kayak kenapa harus benar-benar berpisah gitu, padahal selama ini kan ya kita kan bareng-bareng gitu. Terus ada juga anak-anak yang sampai menyalahkan dirinya sendiri, sampai untuk klien-klien yang misalnya masih kecil gitu ya, masih di usia-usia dini, mereka akan sesimpel apa karena aku nggak ngabisin makanan ya, mereka jadi marah dan mereka jadi cerai. Jadi mereka asumsi, benar asumsi banget. akhirnya mereka stres sendiri gitu ya. Stres yang sayangnya tuh kadang nggak bisa terdeteksi gitu sama orang tua, karena kan ya boro-boro kata si orang tua, orang aku aja stres, masa harus pakai mikirin orang lain stres atau enggak. Padahal itu sebenarnya adalah yang sangat amat harus kita perhatikan si kecil, anak gitu kan, yang ya
Itu kan ibaratnya kita ada anak itu kan artinya itu kan cintanya kita berdua tadinya gitu kan ya. Cuman yang namanya anak tetap akan menjadi anak, akan selamanya anak. Nah, kalau dari kamu sendiri, kamu tuh punya saran nggak sih gimana seseorang orang tua gitu yang pasca perceraian itu harus bersikap sama anak? Mereka tuh sebaiknya bersikapnya seperti apa? Apakah harus menunjukkan kalau kita akan terus bersama kah atau apa untuk fulfill needs dia yang takut akan kosong, takut akan kesendirian gitu. Menurut kamu apa, Pop? Nah, ini tips-tips juga ya masuknya ya ke orang tua. Betul. Ketika memberikan pernyataan bahwa mereka berpisah atau bercerai, itu kan pasti ada resiko-resikonya. Betul. Nah, sebaiknya memang orang tua sudah memikirkan nih seperti jadwal untuk bertemu gitu ya. Nah, itu harus dibicarakan misalnya Senin sampai Jumat atau workday kamu sama mama gitu kan, atau weekend sama papa. Nah, itu harus jelas gitu ya. Harus pokoknya clear di awal. Betul. Oke. Dan kalaupun tidak bisa gitu ya, misalnya dinas keluar kota atau misalnya ada acara tertentu, itu harus dikomunikasiin sama anak gitu ya. Jangan sampai dia udah nunggu-nunggu, klien-klienku nih ya, based on true story, hari Sabtu pagi udah dandan, udah cantik, mau dijemput sama papinya gitu kan, atau sama maminya, tapi ternyata nggak ada kabar. Itu walaupun minggu-minggu sebelumnya mereka tepat waktu gitu ya datangnya, tapi sekali aja nih orang tua nggak datang, itu dia bakal inget, dia bakal ngerasa apa aku nggak disamperin lagi ya gitu. Dan itu memang harus dikomunikasikan sama anak. Itu sih yang miss ya, mungkin itu sepele. Nah, itu ini dia sepele, mungkin sebenarnya matter banget ya. Itu ternyata it does matter gitu ketika kita tuh nggak komit, padahal tuh mungkin janji kita sama anak gitu. Anak yang kadang suka kita sepelekan kayak masih kecil nggak ngerti lah, padahal ternyata itu bisa jadi inner child problems kan nanti ke depannya gitu. Makanya ini concern banget nih untuk di Halodoc Talk sendiri gitu. Kalau misalnya kalian adalah orang tua, kalian mungkin kondisinya gitu mohon maaf sedang dalam proses perceraian atau mungkin pasca perceraian, ada beberapa hal yang harus banget kita perhatiin bersangkutan dengan kondisi mental anak gitu ya. Karena sesimpel ya tadi kamu sempat singgung soal hak asuh, itu kan kayak siapa sih yang nggak mau bawa anak ke rumah, apalagi kalau anaknya cuma satu gitu ya. Cuman ada nggak sih tips dari Poppy gitu untuk orang tuanya sendiri sih terutama, karena ini kan juga akhirnya keputusannya ada di orang tua kan, menyikapi hal perihal itu hak asuh anak sih gitu. Balik lagi, walaupun sebenci-bencinya sama pasangan gitu ya, sama mantan suami atau mantan istri, nggak boleh sama sekali yang namanya ngejelek-jelekin pasangan. Gitu terutama ya. Terutama depan anak. Apalagi sampai mama tuh pisah karena daddy kamu selingkuh atau misalnya hal-hal lain yang menjelek-jelekan gitu ya, dengan harapan nih anaknya bakal on my side. Iya, bakal benci sama daddy-nya atau sama maminya gitu, terus nggak mau datang lagi, jadinya sepenuhnya 100% buat aku gitu kan. Nah, itu benar-benar nggak boleh. Karena apa? Karena hak anak ya, karena anak masih punya nih kesempatan atau masih butuh kasih sayang dari kedua belah orang tuanya walaupun berpisah gitu kan. Jadi walaupun berpisah sebisa mungkin nggak boleh deh sama sekali yang namanya ngejelek-jelekin pasangan, walaupun kayaknya kita benci banget gitu ya, sebel banget nih sama pasangan. Jadi jangan ya, itu harus ditahan gitu. Ya sebenarnya harus ditahan adalah perceraian sebenarnya ya. Cuman kita lagi-lagi itu kan itu hak masing-masing dari kalian yang paling tahu, kalian yang paling wise keputusan terbaik untuk diri kalian sendiri. Karena betul memang kita terkadang harus mengutamakan perasaan kita juga. Namun ketika sudah ada anak, tolong diperhatikan juga kesehatan mental anak, karena ya toh itu akan menjadi legacy kalian kan gitu. Anak kan legacy orang tuanya. Jadi yuk deh sama-sama kita rangkul sama-sama, kita sebagai orang tua, Poppy juga sebagai expert gitu ya, sudah menangani banyak sekali case clients yang juga ya tadi seperti kamu ceritain based on true story ini terjadi, dan kita harus membuka mata cari solusi sama-sama gitu ya. Oke, makasih banyak ya, itu dari tadi pertanyaan dari aku doang loh. Gak apa-apa. Kamu ikhlas nggak kalau jawab pertanyaan dari pemirsa Halodoc? Mau ya? Apa-apa. Aduh, terima kasih banyak. Penasaran banget nih gimana nih. Karena kayaknya Poppy itu kan wow, jam 10 malam sampai jam 12 malam standby itu pasti menangani kasus tuh apa ya, kalau aku sendiri aku tuh tipikal makin malam makin berasa masalah. Benar. Jadi kamu tuh prime time tuh banget jadi ya. Ting-tingnya tuh udah mulai banyak banget. Nah, semoga ini kamu bisa membantu followers Halodoc yang sudah masuk di Instagram. Ada beberapa pertanyaan yang menurutku patut untuk kita highlight dan aku tanyakan ke kamu. Yang pertama adalah, mungkin nggak sih Poppy menjaga perasaan anak walaupun orang tuanya tuh bercerai? Mungkin nggak sih kita tuh bilang ke dia, nggak apa-apa nak, tenang aja.
ini tuh semuanya akan baik-baik aja. Nah kita tuh gimana sih cara komunikasi kita sama anak tuh baiknya Pop? Oke. If it happen ya, amit-amit. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku jawab dulu ya. Jadi mungkin nggak ya? Mungkin, jawabannya mungkin. Tapi tentunya perlu kerjasama, gitu ya. Jadi nggak cuma satu pihak aja, gitu ya. Jadi satu pihak udah baik-baikin, tapi satu pihak yang ngejelek-jelekin kan nggak kerja. Nggak match nih. Di anak nggak match nih, gitu. Nah jadi tentunya dan nggak boleh kita bohongin, misalnya. Ada beberapa orang tua yang mereka bercerai, mereka nggak langsung ngomong gitu ya, mereka bohong-bohongin, papa nggak pulang karena papa dinas gitu, sampai berbulan-bulan kemudian gitu ya, sampai akhirnya si anak tahu dari tantenya, dari omnya, dan itu kan makin nambah marah ya sama anaknya, kenapa nggak dikasih tahu walaupun anaknya masih TK gitu ya. Bagus marahnya diluapkan. Benar. Yang nggak baik adalah ketika dia menyimpan. Betul. Ya, menyimpan dan untuk jangka waktu yang lama akhirnya dor gitu kan. Iya, meledak jadinya. Betul, kan, dan kita nggak tahu meledaknya ke arah yang mana gitu. Dan kan. di usia berapa? Iya nggak sih? Iya. Gitu. Jadi memang dari sedini mungkin, walaupun kayaknya nih anak kayaknya belum paham-paham banget deh, tapi nggak boleh gitu underestimate, ya. tidak boleh underestimate. Percayalah, itu tuh bakal kebawa di alam bawah sadarnya mereka gitu ya, sampai gede itu mereka akan inget gitu ya, apalagi biasanya peristiwa-peristiwa traumatis atau menyakitkan gitu ya, apalagi sebelumnya kalau berantem itu akan mempengaruhi mereka di kemudian harinya gitu. Jadi jangan bohong sama anak. Jangan bohong sama anak ya. Jangan bilang ada hantu tuh di situ padahal nggak ada, biar nyuap makan. Oh itu mah saya ya. Enggak bercanda. Aku nggak bohongin anakku kok. Cuman aku dulu, nah ini hal-hal kayak gini aja ini mungkin aku teringat pas aku masih kecil. Betul. Hal sesepele itu. Jangan naik ada hantu padahal disuruh makan gitu kan. Nah, itu baru hal sepele, apalagi hal yang semendalam ketika dia melihat sebenarnya ada sosok ayah, ada ibu di rumah kok tiba-tiba nggak ada. Betul. Itu kan hal besar untuk anak. Jadi tolong dijelaskan secara transparan. Kalian boleh banget seek for help, tanya dokter, kan ada Halodoc ya kan. Tinggal klik-klik aja ya. Iya, tinggal klik aja. Poppy aja standby jam 10 malam sampai jam 12 malam. Jadi udah ada solusinya, tenang. Tapi jangan berupaya untuk bohong sama si anak gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, terima kasih banyak Poppy udah menjawab yang pertama. Terima kasih. Ini adalah perihal co-parenting anak nih dari pasangan yang bercerai. Itu bener nggak sih? Efektif nggak sih co-parenting tuh? Aku bahkan nggak paham co-parenting gimana sih? Co-parenting gimana Pop? Jadi co-parenting itu masing-masing pasangan atau masing-masing keluarga gitu ya, dia menambah support system, tapi juga bekerja sama di dalam keluarganya sendiri. Oh, gitu. Misalnya coba case yang realnya gimana nih misalnya? Sebenarnya ada sih case-nya. Iya benar. Sering banget kita lihat gitu ya. Tapi misalnya kan, belum pada lihat, misalnya belum pada lihat. Sebenarnya efektif atau nggak efektif gitu kan, di sini poinnya. Efektif kalau misalkan memang semuanya punya satu jalur pemikiran yang sama. Visinya gitu. sama. Visinya sama gitu. Kalau misalkan ada yang beda sedikit aja, nah itu bakal bikin anak jadi bingung gitu. Ini harusnya aku kemana gitu ya. Kayak kita nih ya, waktu masih kecil-kecil dibilang, ayo beresin kamarnya kan udah gede gitu. Tapi kayak jangan lihat handphone papi masih kecil. Nah itu aja bikin bingung anak gitu ya. Apalagi kalau misalnya dari support sistemnya, dari keluarganya, dari ibu bapaknya sendiri itu nggak sama gitu. Jadi ya itu balik lagi, anak tuh nggak bisa disepelekan itu gitu. Jadi memang harus transparan banget sama benar. Ya maksudnya kita ibarat dalam tanda kutip mengganti posisi ayahnya, ya nggak akan tergantikan gitu kan ya. Meskipun mungkin tapi dia lebih baik dari ayahnya, itu kan kata Anda. Tetap yang punya perasaan soalnya si anak kan gitu, namanya juga bonding anak sama orang tua tuh udah nggak akan mungkin terpisahkan. Mantan suami ada, mantan anak tidak ada gitu ya. Lalu pertanyaan terakhir, makasih Poppy, ini yang terakhir nih, ini berhubungan sama yang kita sebut dari tadi Pop gitu. Kadang tuh anak tuh nyembunyiin perasaannya, ya kan? Nyembunyiin, mungkin kita bilangnya aduh dia tuh baik banget, dia tuh pengertian deh, pokoknya abis aku cerai tuh dia nggak pernah nanya-nanya. You never know what she or he feel. Benar. Ya gak sih? Jadi jangan kita sebagai orang tua yang bilang kalau kita tuh dia baik, dia tenang. Kita nggak pernah tahu ketika dia sendiri. Pasti kan ada dong momen dia sendiri. Mungkin dia banyak bertanya. Lagi-lagi si tipe mendem gitu kan. Apa yang harus kita cermati dari dari kondisi anak ketika ya kita melihat kayaknya dia baik-baik aja, tapi dia bener nggak sih baik-baik aja? Nah apa tuh Pop kalau dari Nah iya biasanya anak-anak itu mau terlihat baik-baik aja. Iya pasti. Di depan ayahnya atau di depan maminya, karena apa? Karena menghindari nantinya mereka ada konflik lagi gitu ya. Ternyata atau mau nunjukin
dia dewasa, atau mau tapi kan nunjukin dia dia masih dewasa, usaha gitu. bener, atau misalnya kayak dia mau nunjukin kayak aku baik-baik aja kok gitu. Biasanya itu ada kayak self defense gitu ya, atau mekanisme pertahanan dirinya dari si anak. Tapi ya bener yang tadi Mbak Angka bilang, kalau kita nggak tahu apa yang dia lakukan atau yang dia rasakan ketika dia sedang sendirian gitu ya. Yang perlu ditekankan oleh para orang tua adalah it's okay not to be okay gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada anak kayaknya lagi sedih, lagi murung, nggak apa-apa dirangkul aja, ditanya aja. Kalau mau nangis silahkan, mau marah silahkan, itu justru harus diungkapkan. Membantu anak mendefinisikan rasa. Iya, Itu apa sih yang ya. dirasakan, Bener. apa yang kan kita punya banyak banget rasa gitu ya. Emosi, tapi sayangnya mungkin orang Indonesia tuh cuma taunya takut, marah, sedih gitu ya. Padahal ada kecewa, cemas, bete, ragu. Nah, itu ada banyak banget. Nah, orang tua harus ngebantu anak gitu ya. Harus membantu untuk apa sih yang kamu rasakan? Kamu sedih ya gitu. Ayo sini sama mami atau sama daddy gitu kan. Betul. Jadi berterima kasih dan minta maaf lah sama anak gitu ya, karena ya mau nggak mau dia harus masuk dalam lingkungan, dalam situasi seperti ini. Ya karena dengan mendefinisikan rasa si anak gitu ya, itu dia membantu dia juga akhirnya untuk kita nggak lebih stres lagi. Karena kalau anak nggak bisa mendefinisikan rasa, ntar ada tantrum lagi gitu kan. Udah kitanya tantrum gitu, tambah anak tantrum kan juga makin messy lagi kan kondisi. Jadi ya gitu sih kira-kira. Semoga kalian dapat banyak insight ya, maksudnya dan dengan kita ngobrolin soal bahwasanya perceraian itu bisa berdampak sama kesehatan mental anak, tapi tenang bisa kita sikapi juga gitu ya. Ini semoga tadi sudah terangkum sedikit banyaknya. Kalau misalnya mau ngobrol lagi ya silahkan sama Poppy tentu, karena bisa tanya dokter di Halodoc kapan aja, itu ada schedule-nya juga ya. Mempermudah kamu juga nggak sih Pop untuk bisa ngobrol sama klien kamu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku gitu ya. Ada yang pengen kamu sampaikan lagi nggak sih Pop sama semua teman-teman yang lagi nonton perihal topik yang kita angkat hari ini? Oke. Intinya siapa sih yang mau bercerai gitu ya, ketika kita membuat suatu komitmen gitu ya, apalagi sampai ke pernikahan, pastikan maunya selamanya gitu ya. Terakhir. Tapi ketika ada satu hal atau lain hal gitu ya, yang pada akhirnya memutuskan ya mau nggak mau gitu ya, kita harus bercerai gitu ya. Pastikan bahwa ini win-win solution buat semua orang gitu ya. Jadi nggak cuma buat istri dan suami aja, tapi juga buat anaknya gitu ya, buat support system yang lain seperti mertua atau menantu. Nah, itu dipastikan dulu tuh gitu. Jadi sebelum bilang cerai gitu ya, sebelum bilang kita berpisah, harus dipikirin dulu resikonya apa aja sih, dampaknya apa, dan ketika ada dampaknya apa yang harus kita lakukan. Jadi memang harus detail, memang harus rinci, karena ya apalagi kalau punya anak ya gitu ya. Iya, berkenaan dengan manusia yang punya hati gitu sih, adalah anak kita gitu. Kan dia juga manusia yang punya hati. Jadi kita harus mikirin nggak cuman kita doang, nggak cuman egonya kita, nggak cuman needs-nya kita, pengen cepet-cepet jauh dari pasangan yang kurasa sudah tidak sejalan lagi gitu ya. Tapi kan ada si anak yang juga punya perasaan dan hati. Itu sih yang paling yang kita note banget. Jadi kalau misalnya gimana ketinggalan, ya rewind lagi dong tentu ya. Play terus ya gitu. Kita mengundang sampai masuk gitu ya, sampai kamu paham semuanya. But anyway, thank you so much Poppy untuk datang hari ini, untuk waktunya, untuk semua insight-insight kamu yang gak cuma manfaat untuk aku, tapi untuk banyak orang yang sedang menonton dan juga mendengarkan visual podcast Halodoc Talks. Kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lebih seru lagi berikutnya, dan tentunya tetap menghadirkan para expert yang akan ngebahas soal health and also lifestyle dengan segala seluk-beluk yang seru. Pokoknya pantengin terus Halodoc Talks. Anka pamit dulu. Stay safe and healthy everyone. Terima kasih. Hanya di Halodoc.